Polusi plastik sangat merugikan bagi lingkungan sekitar, karena dampak plastik merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaannya. Dampak ini ternyata sangat signifikan. Selain di daratan, laut juga sangat berpengaruh bagi ekosistem ataupun keindahannya. Sehingga terbukti dari kisah Rich Horner ketika merekam pengalamannya di Bali yang dipenuhi sampah plastik, bahwa sampah masih menjadi faktor utama penyebab kerusakan alam Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Seperti data dari Rivers, Ocean, Lakes and Ecology Foundation menyatakan bahwa Indonesia sedikitnya memproduksi 130.000 ton sampah plastik dan padat dalam setiap harinya. Dan asal mula adanya sampah di laut itu terjadi karena terhanyutnya dari sampah darat. Seperti di pesisir Jakarta sepanjang 200 km, tempat sebagian sampah kota ini terhanyut di pantai-pantai indah Kepulauan Seribu. Pulau ini begitu mengandalkan sektor pariwisata, namun berenang di sini seperti berenang di lautan plastik. Sangat merugikan, bukan? Tapi tidak hanya merugikan itu saja. Karena sampah plastik ini tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup, baik yang hidupnya secara langsung di laut ataupun yang hanya di lingkungan sekitar pesisir laut. Sampah-sampah ini akan sangat berbahaya bagi hewan laut karena mereka akan mengira plastik sebagai makanannya dan akhirnya mengonsumsinya. Dan saat-saat plastik masuk ke pencernaannya, maka menyebabkan penyumbatan dan akhirnya mengakibatkan kematian. Untuk itu, mari sama-sama selamatkan laut Indonesia dan ekosistemnya dari sampah. Lalu, bagaimana yang harus kita lakukan untuk melindunginya? Jadi, untuk melindungi atau meminimalkan sampah yang dibuang ke lautan, maka yang kita mulai dari pribadi harus memiliki kesadaran agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan ketika mengunjungi pantai, kita itu harus membawa kantong plastik dan mengumpulkan sampah-sampah yang bertebaran di pantai. Dan dari sinilah diharapkan agar menginspirasi orang-orang sekitar untuk turut melakukannya, sehingga membentuk komunitas untuk melakukan program membersihkan pantai dalam waktu setiap hari ataupun 1 minggu sekali maupun 1 minggu 2 kali. Selanjutnya, dari hasil pengumpulan sampah tersebut, kita dapat mendaur ulangnya dan memanfaatkan sebuah teknologi, misalkan dengan pengolahan sampah plastik sebagai bahan pencampur aspal. Karena dari hasil pengolahan ini diyakini mampu membuat permukaan aspal 40% lebih kuat. Selain dari itu, salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kantong plastik adalah menggunakan kantong yang dapat didaur ulang kembali. Jadi dengan begitu setidaknya kita ikut serta meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia. Maka dari itu, yuk kita sama-sama perangi sampah plastik demi Indonesia yang lebih baik.